Terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang mengenal Allah. Dalam segmentasi yang kedua ini, Kiai Tata akan menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya panduan mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis, Akhinal Kiram Al-Ustadz Rustandi dan Al-Mukarram Mas Agung, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh pelosok tanah air, wabil khusus ibu bapak yang sama-sama hadir di Masjid An-Nafisah, semoga hidupnya semakin berkah, rizkinya semakin berlimpah, bapak-bapak istrinya semakin bertambah solihah. Alhamdulillah. Ibu bapak, kalau saya membuat pernyataan bahwa mic ini jadi dengan sendirinya, tidak ada yang membuatnya, kira-kira masuk akal apa tidak? Logis apa tidak? Rasional apa tidak? Tidak. Tidak mungkin mic ini jadi dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya, betul? Kalau mic ini tidak jadi dengan sendirinya, yakin ada yang membuatnya, apalagi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh isinya, termasuk manusia makhluk yang sempurna ini, sangat tidak masuk akal kalau kita nyatakan tidak ada yang membuatnya. Ada buatannya, pasti ada yang membuatnya. Ada produknya, pasti ada produsernya. Ada makhluk, pasti ada kholik yang menciptakannya. Sepakat? Ini yang disebut dengan dimensi tauhid rububiyah. Yakin dan percaya segala sesuatu ada yang menciptakannya. Jangankan kita, hamba-hamba yang sudah beriman kepada Allah, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 38, orang-orang kafir jahiliyah dahulu di Al-Quran diabadikan ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya siapakah pencipta langit dan pencipta bumi, mereka dengan lantang menjawab penciptanya adalah Allah. Kalau mic ini ada, pasti ada yang membuatnya, dan pembuat mic pasti lebih dulu dibanding buatannya, betul? Nggak mungkin mic ada, pembuatnya ada. Karena itu dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita punya salah satu ulama terkemuka, Imam As-Sanusi Al-Hasani, ulama dari Al-Jazair, penulis buku Umul Barahin, merumuskan 20 sifat-sifat wajib yang lazimnya dinadomkan oleh para santri di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, dan juga biasa dinadomkan oleh ibu bapak di majlis-majlis taklim. Terkenal nadomnya, wujud, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, ilmun, aswar kalam, qadiron muridah, aliman hayat. Asli ini pada puasa kelihatan lemes. Hafal semua ibu bapak? Sifat 20 yang wajib pada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama wujud, artinya ada. Kalau ada ciptaannya, pasti ada yang menciptanya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan hakikat Allah
sebagai ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu satu nama zat yang wajib adanya. Sebab selain Allah mungkinul wujud, mungkin ada dan mungkin tidak ada. Para filosof muslim mengartikan Allah itu zat yang maha ada. Ada sebelum yang ada ini ada. Ada setelah yang ada ini ada. Dan ada setelah yang ada sudah tiada. Allah itu huwal awal wal akhir. Awal tanpa mulai dan akhir tanpa penutup. Itulah Allah. Kita kenal ulama yang sangat hebat dengan karya-karyanya. Bukan hanya penulis kitab, tetapi juga menyusun salah satu hizib yang biasa ditirakati oleh para santri di pesantren. Namanya Hizib Nawawi, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ketika menjelaskan relasi antara Khalik dan makhluk, dengan bahasa indah beliau menjelaskannya dengan kalimat Bismillah wa billah wa minallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau tiga saja kita ambil dari kalimat hijib ini, min, fi, ila, maka akan timbul satu pertanyaan yang akan menyadarkan kita secara kooperatif menemukan jati diri makhluk yang sesungguhnya. Min aina, dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah. Fi aina, di mana sekarang kita berada? Kita berada di bumi hamparan yang diciptakan Allah. Ila aina, akan kemana kita menuju? Kita akan kembali menghadap haribaan Allah. Ketika ruh terpisah dengan jasad, jasad kita yang asalnya dari tanah setiap hari menginjak tanah dan suatu saat akan dimasukkan ke lubang tanah. Ini yang model-model kita begini, Pak. Ada mungkin yang jatahnya tinggal 10 tahun, ada yang 5 tahun, tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur. Yang enggak amin saya khawatir enggak ada jaminan ini. Kembali ke dalam tanah jasad kita, akan mempertanggungjawabkan seluruh amal baik dan buruk kita di hadapan Allah Qadirul Jalil. Maka jadilah mukmin yang cerdas. Dalam riwayat Ibnu Umar, ketika para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol?" Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang beriman yang paling utama? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sejati adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya mencerminkan identitas keimanannya yang maksimum. Semakin rendah akhlaknya menggambarkan keimanannya juga yang rendah. Tetapi ketika para sahabat melanjutkan pertanyaannya, ayul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, bagaimanakah tanda orang beriman yang paling cerdas? Beliau menjawabnya dengan kalimat, mukmin yang cerdas adalah yang paling sering mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekal kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi, merekalah orang-orang beriman yang paling cerdas. Kalau kita berasal dari Allah, sekarang menginjak di bumi Allah, suatu saat kita akan menghadap haribaan Allah. Maka al-mautu babun, maut itu bagaikan pintu. Wa kullun nas dakhiluh, setiap manusia akan masuk melalui lubang pintu. Al-mautu ka'sun wa kullun nas syaribuh, maut itu bagaikan gelas dan setiap kita akan minum melalui gelas. Al-mautu wajibun, maut itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nggak bisa orang tua mewakilkan mautnya ke anaknya atau sebaliknya. Ketika ajal tiba, maut datang, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dipajukan. Hanya secara sains ada kabar yang menggembirakan. Alhamdulillah, manusia modern itu bisa memiliki usia sampai 3 kali usia orang dewasa. Artinya dia bisa punya usia sampai 150 tahun. Ini kalau yang sudah 50 tahun baru ABG, Pak. Ada 100 tahun lagi. Amin ya robbal. Supaya panjang umur, pertama hindari stres. Datang nikmat wajib bersyukur, datang musibat wajib bersabar. Dan di tengah-tengah itu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati akan senantiasa tenang.
Yang kedua, makan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ramadan mengajarkan itu. Tidak boleh makan berlebihan dan juga tidak boleh makan terlalu kekurangan. Ada waktu-waktu makan, ada jenis-jenis yang bisa dimakan. Penyakit akan bisa kita hindari kalau memperhatikan pola makan. Yang ketiga, bangun tidur 1000 langkah. Ibu-ibu gampang, biar 1000 langkah bangun tidur, nyapu halaman rumah. Rumah sudah selesai, biar kelar 1000 langkah, halaman orang lain disapuin. Dan kemudian yang keempat, kalau sudah di atas 50 tahun, maka harus pandai-pandai keluarganya membahagiakan ibu dan bapaknya yang sudah sepuh. Semakin dibahagiakan oleh anak dan cucunya, usia harapan hidupnya semakin panjang dan semakin panjang umurnya. Amin ya robbal. Semoga panjang umur, banyak rezeki, Amin. utangnya kebayar. Biasa-biasa aja, jangan sambil ngamak. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Tata yang telah memberikan penjelasan kepada kita, dan tentu saja tingkat yang paling tinggi dalam mengenal Allah adalah ketika kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Kenali Allah melalui kalamnya. Insya Allah Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.